Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati Nisa dengan NIM 2216200001, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Hess. Nah, pada tahun 1840, seorang ahli kimia yang berasal dari Rusia bernama Germain Henry Hess melakukan manipulasi terhadap persamaan termokimia, yaitu untuk menghitung perubahan entalpi yang terdapat dalam sebuah hukum yang dinamai dengan hukum Hess atau dikenal dengan hukum penjumlahan kalor. Hukum Hess merupakan hukum termodinamika yang menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari reaksi, dan tidak bergantung pada jalannya reaksi. Jalannya suatu reaksi tidak mempengaruhi perubahan entalpi selama kondisi awal dan kondisi akhirnya tetap sama. Yang pertama, jika reaksi dibalik, maka perubahan entalpi menjadi kebalikannya. Nah, misalnya, apabila perubahan entalpinya negatif lalu dibalik, maka akan berubah menjadi positif. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, jika koefisien reaksi dikalikan dengan faktor tertentu, maka perubahan entalpi juga dikalikan dengan faktor tersebut. Lalu yang ketiga, jika dua reaksi ditambahkan, maka perubahan entalpi tersebut merupakan perubahan entalpi gabungan, yaitu hasil penjumlahan dari perubahan entalpi dua reaksi tersebut. Nah, hukum Hess juga bisa digambarkan melalui cara yang skematis atau menggunakan diagram siklus. Dapat kita lihat bahwa A bisa ke C, dan A juga bisa ke B, dan B juga bisa ke C. Nah, rumus dari hukum Hess yaitu perubahan entalpi sama dengan perubahan entalpi 1 ditambah dengan perubahan entalpi 2. Yang dimana perubahan entalpi adalah perubahan entalpi reaksi, lalu perubahan entalpi 1 dan perubahan entalpi 2 adalah perubahan entalpi dari masing-masing reaksi atau tahapan reaksi tersebut. Nah, ada pun salah satu contoh dari hukum Hess yaitu reaksi berikut berlangsung dalam dua tahapan reaksi, yaitu C yang merupakan padatan ditambah dengan O2 yang merupakan gas menjadi CO2 yang merupakan gas dengan entalpi 1 sama dengan negatif 394 kJ per mol. Lalu CO2 yang merupakan padatan ditambah dengan setengah O2 yang merupakan gas menjadi CO2 yang merupakan gas dengan delta H2 yaitu negatif 283 kJ per mol. Nah, berapakah perubahan entalpi dari reaksi berikut? Nah, dapat kita lihat bahwa C yang merupakan padatan ditambah dengan setengah O2 yang merupakan gas menjadi CO yang merupakan gas. Dapat kita hitung reaksi tersebut menjadi dua tahapan reaksi yang telah diketahui perubahan entalpinya, yaitu dengan menjumlahkan perubahan entalpi yang telah diketahui dari masing-masing tahapan reaksi, yaitu delta H sama dengan delta H1 ditambah delta H2, yaitu negatif 394 kJ per mol ditambah dengan negatif 283 kJ per mol menghasilkan perubahan entalpi yaitu negatif 677 kJ per mol. Nah, jadi perubahan entalpi dari reaksi C yang merupakan padatan ditambah dengan setengah O2 yang merupakan gas menjadi CO yang merupakan gas adalah negatif 677 kJ per mol. Nah, baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan dan lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.